Seorang remaja nyaris babak belur dihakimi massa setelah ditangkap di sebuah bengkel di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Selasa siang. Saat ditangkap, pelaku kepergok sedang memreteli komponen motor hasil curian. Polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi dan membawa tersangka ke Polsek Teluk Betung Timur. Tersangka berinisial AF, berusia 18 tahun, warga Kelurahan Batu Putu, Bandar Lampung. Ia mengaku mencuri motor di kawasan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Setelah dicuri, motor korban dibawa ke sebuah bengkel untuk dipereteli. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mencuri seorang diri dengan cara merusak kunci setang menggunakan obeng, lalu membawanya kabur dengan didorong ke tempat sepi. Meski masih di bawah umur, polisi tetap akan memproses tersangka sesuai hukum yang berlaku. Pencurian dengan kekerasan, yaitu sebuah pencurian motor, yaitu sebuah sepeda motor yang sekarang sudah diamankan di Polsek Teluk Betung Timur. Untuk barang bukti seperti apa? Barang bukti sekarang ada yang diamankan di Polsek Teluk Betung Timur, yaitu sebuah sepeda motor yang telah dipreteli oleh tersangka, sekarang masih diamankan di Polsek Teluk Betung Timur. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti motor korban yang sudah dipreteli. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap penadah komponen motor hasil curian dari tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah mobil truk berkapasitas melebihi aturan terjaring razia overdimension dan overloading atau odol pada Selasa siang di wilayah pintu masuk Jalan Tol Kayu Agung, Sumatera Selatan menuju pintu tol terbagi besar Lampung Tengah. Razia digelar oleh pihak pengelola Tol Hutama Karya Ruas Lampung Palembang bekerja sama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Razia bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan tol. Truk bermuatan lebih tersebut ditimbang di lokasi menggunakan timbangan digital khusus dan diukur kapasitas muatannya langsung oleh personil Dinas Perhubungan. Sejumlah truk bermuatan lebih langsung ditilang dan diminta putar balik atau dilarang masuk tol. Tindakan tegas, mungkin ada yang masih berupa diingatkan, ada yang ditegur, mungkin juga ada yang ditilang sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Apakah ada yang disuruh putar balik, Pak? Tidak boleh melewati jalan tol atau seperti apa? Ada beberapa kendaraan yang diputar balikan karena tidak sesuai dengan muatannya. Razia serupa akan rutin dilakukan seminggu sekali, sebab dinilai sangat efektif mengurangi kecelakaan di jalan tol, terutama truk-truk muatan berat. Selain itu juga untuk menghindari cepat rusak jalan tol akibat dilewati mobil dengan muatan berlebih. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Belasan hektar tanaman singkong di Desa Banjarmargo, Tulang Bawang dirusak oleh sapi yang dilepas liarkan oleh pemiliknya. Dugaan atas penyebab rusaknya tanaman singkong tersebut karena warga menemukan banyak jejak bekas telapak kaki sapi di kebun mereka. Peristiwa yang telah terjadi selama sekitar sepekan ini membuat resah para petani singkong. Bahkan mereka kini harus menggelar ronda malam untuk menjaga kebun singkong mereka. Salah satunya adalah Siswanto, 1 hektar tanaman singkong miliknya yang telah berusia 6 bulan rusak. Sapi yang dilepas liarkan oleh pemiliknya tersebut memakan daun dan batang singkong. Akibatnya tanaman pun terancam mati. Setiap malam masuk, berturut-turut malam. Infonya sudah sempat orang kampung ronda lah ya? Iya, udah di ronda. Masa setiap malam mau ronda terus ya gimana? Jam 10 berangkat, jam 10 malam berangkat, nggak ada sapinya. Subuh berangkat, udah nggak ada sapinya. Entah sapi siapa ya nggak tahu. Tahu-tahu pagi sudah rusak semua? Nah, tahu-tahu pagi udah rusak semua. Ini singkong umuran berapa sih Pak? 6 bulan. Waduh, sebentar lagi panen berarti ya? Iya,
Sejauh ini belum diketahui identitas orang yang melepas liarkan sapinya di kebun singkong warga. Ini jejaknya masih ada. Yang punya sapi itu secepatnya ini akan kami data terus dan akan kami kumpulkan lah, seperti itu. Nanti kan dari situ nanti kami akan menghubungi pihak-pihak yang punya singkong, yang sapinya itu, yang singkongnya itu dimakan oleh sapi tersebut. Nah di situ nanti kan ada istilahnya itu musyawarah dan ada solusi, itu pun jalan keluar. Baik. Dari data pihak Pamong Desa Banjar Agung, total ada sekitar 17 hektar tanaman singkong berbagai usia yang dirusak oleh sapi liar. Selain akan mendata pemilik sapi, pihak Pamong juga akan menyosialisasikan bagi warga agar mengandangkan ternak mereka. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Serikat Buruh di Lampung menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 oleh pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp2.440.486. Menurut mereka, penetapan dilakukan sepihak dan angkanya dianggap tidak manusiawi. Pada Selasa siang, para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama atau FSBKU Lampung berkumpul untuk menolak keputusan UMP 2022 karena dianggap melecehkan buruh. Penetapan itu tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan mereka akan menggelar unjuk rasa penolakan. Jangan pindah lah, kasihan. Para buruh kecewa karena kenaikan UMP 2022 hanya sebesar 0,35% atau naik sekitar Rp8.000 dari UMP tahun sebelumnya sebesar Rp2.432.001. Kenaikan UMP yang 0,35% itu tidak mencukupi dan tidak manusiawi bagi kami selaku kaum pekerja yang ada di Bandar Lampung dan Lampung khususnya, seperti itu. Nanti langkah selanjutnya seperti apa Pak, teman-teman nanti ini? Ya, kami bersama-sama dengan federasi yang lain akan melakukan suatu gerakan kembali untuk menolak UMP yang 0,35% tersebut, karena pandangan kami bahwa itu sangat melecehkan. Para buruh meminta Pemprov Lampung meninjau kembali penetapan UMP 2022. Sejumlah serikat buruh juga mengancam akan menggelar unjuk rasa jika pihak Pemprov Lampung tidak memenuhi tuntutan mereka dengan menaikkan UMP 2022 sesuai yang telah mereka usulkan ke Disnaker Lampung, yakni sebesar 7 hingga 15% dari UMP tahun 2020. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.